Mesir kuno berkembang selama ribuan tahun di sepanjang Sungai Nil, sungai yang menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi peradaban ini. Setiap tahun, banjir Sungai Nil membawa tanah subur yang memungkinkan pertanian berkembang pesat, mendukung pertumbuhan kota-kota besar dan masyarakat yang kompleks. Di sepanjang tepiannya, desa-desa kecil dan kota-kota megah berdiri berdampingan, membentuk jaringan kehidupan yang saling terhubung. Puncak kejayaan Mesir terjadi selama periode Kerajaan Baru, ketika kekuatan, kekayaan, dan pengaruhnya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada masa inilah, Mesir menjadi salah satu kekaisaran terbesar dan paling dihormati di dunia kuno. Firaun-firaun legendaris seperti Thutmose dan Ramesses Tekuas memimpin pasukan besar dalam ekspedisi militer yang ambisius, memperluas wilayah kekuasaan Mesir hingga ke tanah-tanah jauh. Mereka menaklukkan musuh-musuhnya, mengumpulkan upeti, dan membawa pulang kekayaan yang luar biasa. Dengan kekayaan itu, mereka membangun kuil-kuil megah di Karnak dan Luxor, yang hingga kini masih berdiri sebagai saksi bisu kejayaan Mesir. Pilar-pilar raksasa dan patung-patung monumental menghiasi kompleks suci, menunjukkan kekuatan dan keagungan para penguasa. Thebes, ibu kota yang ramai dan penuh aktivitas, menjadi pusat politik, ekonomi, dan budaya. Kota ini dipenuhi istana, kuil, dan rumah-rumah bangsawan, serta pasar yang ramai oleh pedagang dari berbagai negeri. Di tengah kemegahan itu, konsep Ma'at, tatanan ilahi, dan keadilan kosmis menjadi fondasi utama masyarakat. Setiap aspek kehidupan diatur oleh prinsip harmoni, keseimbangan, dan keadilan yang diyakini menjaga dunia tetap teratur. Firaun, yang dipandang sebagai dewa hidup dan perantara antara manusia dan para dewa, bertanggung jawab menjaga Ma'at. Ia memastikan kemakmuran, keamanan, dan stabilitas negeri, serta menjadi simbol persatuan rakyat Mesir. Di balik kekuasaan Firaun, birokrasi yang kuat dan terorganisir mengelola sumber daya kekaisaran, mulai dari pertanian, perdagangan, hingga administrasi pemerintahan. Para pejabat dan juru tulis memainkan peran penting dalam menjaga kelancaran roda pemerintahan. Budaya, seni, dan teknologi Mesir menyebar ke seluruh Timur Dekat, memengaruhi bangsa-bangsa tetangga, dan memperkuat posisi Mesir sebagai pusat peradaban. Hubungan dagang dan diplomasi berkembang pesat, membawa kemakmuran dan pengetahuan baru ke negeri ini. Kepercayaan diri kekaisaran tampak tak tergoyahkan, dan rakyat Mesir hidup dalam keyakinan bahwa kejayaan mereka akan abadi. Namun, di balik kemegahan dan kemakmuran ini, mulai muncul perpecahan sosial, ketegangan antara rakyat jelata dan elit, serta tekanan besar untuk mempertahankan wilayah kekaisaran yang luas. Tantangan internal dan eksternal perlahan menabur benih-benih kemunduran. Bahkan pada puncak kejayaannya, masa depan Mesir tetap penuh ketidakpastian, dan bayang-bayang perubahan mulai mengintai di cakrawala. Masalah besar muncul ketika bangsa laut, sekelompok misterius perampok dan penyerbu dari wilayah tak dikenal, datang menyerang peradaban-peradaban besar di Mediterania Timur. Mereka bukan hanya satu bangsa, melainkan koalisi berbagai kelompok yang membawa kehancuran kemanapun mereka pergi. Dengan kapal-kapal perang yang tangguh dan taktik yang belum pernah dilihat sebelumnya, mereka menebar ketakutan di sepanjang pesisir, membakar kota-kota, dan meruntuhkan tatanan lama. Bangsa laut berhasil menggulingkan kekaisaran Het yang pernah berjaya, meninggalkan reruntuhan dan kekacauan di belakang mereka. Bahkan Mesir, yang selama ini dianggap tak terkalahkan, kini berada dalam ancaman besar. Firaun Merneptah dan Ramesses III terpaksa memimpin pasukan mereka dalam pertempuran sengit demi mempertahankan tanah air dari kehancuran total. Pertempuran klimaks terjadi di Medinet Habu, di mana Ramesses III akhirnya berhasil mengalahkan bangsa laut. Namun kemenangan ini tidak datang tanpa pengorbanan besar. Mesir kehilangan banyak prajurit, sumber daya mereka terkuras habis, dan ekonomi mulai goyah. Wilayah-wilayah penting di Asia pun terpaksa dilepaskan, menandai awal dari kemunduran kekuasaan Mesir di luar negeri. Akibat perang yang berkepanjangan, Mesir mengalami krisis dalam negeri. Sumber daya yang menipis menyebabkan kelaparan dan ketidakpuasan di kalangan rakyat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, para pekerja di Deir el-Medina melakukan pemogokan, menuntut upah dan makanan yang layak. Otoritas Firaun mulai dipertanyakan, dan aura keagungan Mesir mulai memudar. Mesir memang berhasil bertahan dari serangan bangsa laut, tetapi harga yang harus dibayar sangat mahal. Kekaisaran yang dulu luas kini telah menyusut,
dan kekuasaan Firaun tidak lagi mutlak seperti sebelumnya. Banyak monumen dan kota megah mulai ditinggalkan, menjadi saksi bisu kemunduran zaman. Setelah peristiwa ini, Mesir menarik diri ke dalam batas-batas Sungai Nil, berfokus pada pertahanan dalam negeri. Sementara itu, kesulitan dan ketidakstabilan menyebar ke seluruh wilayah, menandai berakhirnya era kejayaan yang telah berlangsung selama berabad-abad. Dunia di sekitar Mesir pun berubah. Kota-kota besar runtuh, perdagangan menurun, dan peradaban-peradaban lain ikut terpuruk. Zaman keemasan Mesir benar-benar telah berakhir, digantikan oleh masa-masa penuh ketidakpastian. Retakan pertama telah muncul di fondasi Kekaisaran Mesir. Inilah awal dari kemunduran panjang yang akan mengubah wajah Mesir selamanya. Sumber kehidupan Mesir adalah banjir tahunan Nil. Tetapi perubahan iklim membawa kekeringan yang menghancurkan. Banjir yang dulunya dapat diandalkan gagal, menyebabkan kegagalan panen dan kelaparan. Legitimasi Firaun, yang terikat pada pemberian makan rakyat, dirusak oleh alam itu sendiri. Lumbung kosong, negara berjuang untuk membayar pekerja dan tentara, dan pejabat lokal menjadi lebih mandiri. Kelaparan dan kerusuhan menyebar, makam dijarah, dan persatuan Mesir mulai runtuh. Para dewa tampaknya telah menarik dukungan mereka, dan dunia Mesir yang dapat diprediksi telah tiada. Cengkeraman kekaisaran atas takdirnya terlepas dengan setiap kegagalan banjir. Kegagalan banjir Nil memicu keruntuhan ekonomi, menghancurkan sistem barter berbasis gandum Mesir. Negara tidak lagi dapat membayar pekerjanya, mendanai tentara, atau memelihara monumen. Hiperinflasi dan korupsi meroket, bahkan pejabat dan pendeta ikut serta dalam perampokan makam untuk bertahan hidup. Pembangunan monumen berhenti, dan pemerintah pusat kehilangan kendali atas selatan. Imam Besar Amun di Thebes menjadi penguasa de facto Mesir Hulu, memecah belah bangsa. Persatuan Mesir runtuh bukan karena invasi, tetapi karena keruntuhan internal. Lumbung kosong melambangkan kejatuhan kekaisaran. Ketika ekonomi Mesir goyah, otoritas Firaun terkikis. Para pemimpin militer yang kuat dan Imam Amun bersaing untuk menguasai, memecah Mesir antara utara dan selatan. Imam Besar Amun memerintah Mesir Hulu sebagai teokrasi, sementara para Firaun di utara memiliki sedikit kekuasaan nyata. Kisah Wenamun, seorang utusan yang dipermalukan di luar negeri, menangkap hilangnya prestise Mesir. Perpecahan internal membuat Mesir rentan dan tidak dapat menanggapi ancaman. Kekaisaran yang dulunya perkasa, kini terpecah belah. Saat Mesir terpecah, Nubia, dulunya koloni, bangkit sebagai kerajaan Kushite yang kuat. Merangkul budaya Mesir, Raja Kushit Pie melancarkan perang suci untuk menyatukan kembali Mesir dan memulihkan Ma'at. Kampanye Pie berhasil, dan Firaun Kushite mendirikan dinasti ke-25, memerintah dari Nubia hingga Mediterania. Mereka menghidupkan kembali kuil dan tradisi, membawa stabilitas singkat dan pembaruan budaya. Untuk sesaat, kejayaan Mesir kembali bersinar di bawah raja-raja selatan ini. Tetapi ancaman baru membayangi di timur Kekaisaran Neo-Assyria. Nasib Mesir akan segera ditentukan oleh kekuatan asing. Kekaisaran Neo-Assyria pada puncaknya menginvasi Mesir, bentrok dengan Firaun Kushite. Raja-raja Asyur Esarhaddon dan Asyurbanipal menaklukkan Memphis dan menjarah Thebes, mengakhiri pemerintahan Kushite. Kehancuran menghancurkan semangat Mesir dan menjadikannya negara vasal, diperintah oleh pangeran-pangeran lokal yang setia kepada Asyur. Meskipun kendali Asyur singkat, kerusakannya berlangsung lama. Mesir tidak lagi dapat mempertahankan diri. Zaman kejayaan kekaisaran telah berakhir, dan kemerdekaan Mesir adalah kenangan. Kota-kota yang dulunya suci tergeletak dalam reruntuhan, dan kekuatan kekaisaran hancur. Kisah Mesir telah memasuki babak terakhirnya. Setelah Asyur, Mesir sempat bangkit kembali di bawah Firaun Saite, yang melihat ke masa lalu untuk inspirasi. Tetapi Kekaisaran Persia segera mengarahkan pandangannya ke Mesir, dan pada 525 SM, Cambyses II menaklukkan negeri itu. Mesir menjadi provinsi Persia, diperintah oleh raja-raja asing sebagai dinasti ke-27. Pemberontakan berkobar dan untuk waktu yang singkat, Firaun asli merebut kembali takhta, tetapi Persia selalu kembali. Pada 343 SM, Artaxerxes III menghancurkan dinasti asli terakhir. 1 dekade kemudian, Alexander Agung tiba mengakhiri Mesir Firaun selamanya. Era 3000 tahun para Firaun telah berakhir.
Kejatuhan Mesir adalah kemunduran yang lambat dan kompleks. Bukan hanya satu peristiwa, melainkan rangkaian panjang perubahan yang saling terkait. Perubahan iklim yang drastis menyebabkan kekeringan, mengeringkan Sungai Nil yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bangsa ini. Tanpa air, pertanian gagal, panen menurun, dan rakyat mulai kelaparan. Di saat yang sama, keruntuhan ekonomi melanda, perdagangan menurun, dan kekayaan negara perlahan-lahan menguap. Namun, bukan hanya faktor alam yang mempercepat kejatuhan Mesir. Perpecahan internal dan perebutan kekuasaan di antara para elit memperlemah fondasi negara. Ketika rakyat membutuhkan persatuan, para pemimpin justru terpecah belah, sibuk mempertahankan kepentingan masing-masing. Hilangnya kelimpahan Nil merusak negara lebih dari yang bisa dilakukan oleh pasukan manapun. Konflik internal melumpuhkan Mesir pada saat yang paling dibutuhkan, menjadikannya mangsa empuk bagi penjajah asing yang datang silih berganti. Kisah Mesir memperingatkan kita tentang bahaya ketidakstabilan lingkungan dan perpecahan sosial. Semua kekaisaran, tidak peduli seberapa mulia dan kuatnya, pada akhirnya akan menghadapi tantangan yang bisa membuatnya runtuh. Namun warisan Mesir bertahan, menginspirasi para penakluk, ilmuwan dan seniman, serta memikat dunia selama ribuan tahun. Para Firaun telah tiada, tetapi gema mereka tetap ada di pasir waktu. Pelajaran dari kejatuhan Mesir masih bergema hingga hari ini, mengingatkan kita untuk menjaga keseimbangan antara alam, persatuan, dan kepemimpinan yang bijaksana.